angin kencang menerjang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya panggung utama dan puluhan tenda UMKM roboh sehingga menimbulkan kepanikan. Detik-detik angin kencang merobohkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda UMKM milik warga hingga membuat panik. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian meninggalkan lokasi saat kejadian. Selain itu, panggung utama yang sedianya akan jadi tempat kegiatan Festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Ini persiapan untuk kegiatan apa? Persiapan festival lagi. Semua teman-teman UMKM hampir 100% itu barang sudah ada di lokasi. Tenda hancur. Hancur tenda. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian kerugian atas bencana ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Banjir merendam ruas Jalan Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta pada Rabu petang. Banjir menyebabkan akses jalan Warung Buncit Raya menuju Kemang tak dapat dilalui kendaraan. Banjir merendam ruas jalan yang menghubungkan Jalan Warung Buncit Raya menuju Kemang. Ketinggian air yang mencapai 60 cm mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintas. Banjir di kawasan ini disebabkan oleh meluapnya Kali Mampang yang berjarak hanya beberapa meter dari Jalan Kemang Utara 9. Akibat banjir ini aktivitas warga terganggu. Warga berharap ada solusi yang dapat mengatasi banjir di kawasan ini. Sementara itu, petugas PPSU yang bersiaga di lokasi terpaksa mengalihkan arus kendaraan yang datang dari Kemang Utara Raya menuju Mampang. Imbas hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek, sejumlah wilayah di Jakarta sempat terdampak kemacetan. Dan pemirsa, kita akan lihat situasi terkini di jalanan ibu kota dari sejumlah titik melalui CCTV NTMC Polri berikut ini. Gambar di sisi kiri atas layar kaca Anda adalah visual terkini dari kawasan JPO Jamsostek Gatot Subroto, di mana arus lalu lintas pada malam hari ini padat merayap. Kemudian visual di kanan atas layar kaca Anda adalah kawasan Selipi Palmerah, di mana situasi arus lalu lintas pada malam hari ini padat merayap di kedua arahnya. Sementara itu, gambar di kiri bawah layar kaca Anda adalah visual terkini dari kawasan Simpang Cawang yang juga arus lalu lintasnya padat merayap. Sementara itu, visual di kanan bawah layar kaca Anda adalah situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, di mana arus lalu lintas macet di sekitar traffic light Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi kemacetan di Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi, jurnalis iNews di Jakarta. Selamat malam, Indra. Bagaimana pantauan Anda terkait arus lalu lintas pada malam hari ini? Baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Kami informasikan untuk situasi lalu lintas tempat kami melaporkan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Anda bisa saksikan, David dan juga pemirsa, memang kita ketahui tadi sejak sore hingga sejak maghrib tadi ini intensitas hujan mengguyuri kawasan Jakarta tempat saya melaporkan saat ini. Anda bisa saksikan para masyarakat ini memang melakukan aktivitas kegiatan pulang ke rumah sehabis kerja, dan memang ini sempat padat sekali karena tadi masyarakat juga sebagian berhenti sejenak untuk memakai mantel dikarenakan memang curah hujan cukup tinggi tadi, Davi, di kawasan Jakarta tempat saya melaporkan saat ini. Karena memang di sini juga ada persimpangan di arah Tugu Tani Jakarta bisa menuju Bekasi dan juga lain sekitarnya, dan memang saat ini sampai pihak keamanan kepolisian lalu lintas ini berjaga di kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat dikarenakan memang animo masyarakat ini sangat-sangat tinggi sekali dan padat sekali, dikarenakan memang sebagian masyarakat biasanya pulang pada pukul 5 sore dan memang diketahui
tadi sempat hujan deras sehingga mereka kebanyakan melakukan kegiatan pulang ke rumah pada malam hari ini. Dikarenakan untuk situasi terkini di Jakarta, tempat saya melaporkan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, ini sudah tidak hujan lagi, namun hanya sekitar gerimis saja, Davi. Namun masyarakat untuk terus melanjutkan perjalanan menuju pulang. Dan memang kawasan ini biasanya ini macet hanya sekitar jam 5 hingga pukul 6 sore hari tadi saja. Namun mengingat tadi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memang masyarakat menunda perjalanan menuju ke rumahnya pasca bekerja, sehingga animo di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat ini sangat ramai sekali oleh para pekerja yang akan hendak pulang ke rumah. Demikian, Davi, balik Anda. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, sepekan dilanda banjir, sejumlah perjalanan kereta api di wilayah Daob 4 Semarang dibatalkan. Sementara itu pekerja di Demak, Jawa Tengah nekat menerobos banjir untuk bekerja. Genangan air yang tak kunjung surut di jalur Pantura Demak memaksa warga hingga pekerja industri tetap melintas di tengah banjir. Meski air menutup ruas jalan, mereka tak punya pilihan lain selain tetap berangkat untuk bekerja. Meski lelah dan kerap harus menuntun kendaraan di tengah genangan, para pekerja ini tetap berusaha sabar dan menjaga semangat. Banyak dukanya, Mas. Ya, harus tetap dijalani. Nah, soalnya juga ini salah satu, bisa jadi juga satu-satunya mata pencaharian kita ya, yang di Pantura khususnya. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daob 4 Semarang, Jawa Tengah mengumumkan sejumlah perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. Kondisi ini terjadi akibat masih adanya genangan air di jalan rel antara stasiun Alas Tua dan Semarang Tawa. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Pranoto Wibowo, meminta maaf kepada pelanggan yang terdampak pembatalan akibat banjir. Proses pengembalian tiket dapat dilakukan melalui loket stasiun atau menghubungi kontak center 121. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar sweeping di lokasi bentrokan disertai penembakan di lahan sengketa Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta. Selain menangkap 33 orang yang diduga terlibat bentrokan, polisi juga menyita belasan senjata tajam dan senapan angin. Polisi menggeledah satu persatu puluhan pemuda yang ada di lokasi bentrokan di sebuah lahan kosong berstatus sengketa di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, petugas juga memeriksa barang bawaan yang ada di kendaraan roda 2 dan roda 4. Selain menggeledah puluhan pemuda, polisi juga melakukan penyisiran di lokasi untuk mencari barang bukti. Hasilnya, petugas menemukan belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin, dan beberapa alat pemukul. Namun polisi belum bisa memastikan pemicu terjadinya bentrokan yang mengakibatkan satu orang tertembak. Tadi pagi kami sudah mengamankan 7 orang, dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang, sehingga total sekitar 33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin ya. Usai penggeledahan, sebanyak 33 orang beserta belasan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA, kini ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut jika Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui fakta tersebut. Rismon Sianipar kembali melontarkan pernyataan menohok setelah menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Kini ahli digital forensik itu menyebut jika Presiden Prabowo Subianto juga mengetahui jika wakilnya itu tidak memiliki ijazah SMA. Rismon mengaku tidak asal ngomong. Ia mengklaim telah menemui pejabat yang memiliki otoritas di Kemendikdasmen. Rismon juga berdalih telah melakukan penelusuran ke berbagai sekolah asal Wapres Gibran termasuk ke Singapura.
Saya kira ya Pak Prabowo Subianto itu sudah mengetahui lewat Menteri Mendikbudnya, tinggal tunggu waktu saja, dan political will ini mau dipakai kapan ya, ini akan diputuskan kapan. Yang pasti ini confirm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Sebelumnya, Rismon juga mempertanyakan perkembangan kasus ijazah Jokowi yang tak lain ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka ke Mapolda DIY. Rismon kesal karena tidak ada kemajuan dalam pengusutan kasus tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam akan menggeruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock ya, karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Pro Jokowi Budi Aristiadi mengungkap rencananya Projo akan menjadi partai politik. Budi menyebut keputusan akan ditentukan pada Kongres ketiga yang akan digelar awal November mendatang. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Aristiadi membuka peluang organisasi relawan yang dipimpinnya akan bertransformasi menjadi partai politik. Namun menurut Budi Ari, keputusan akan ditentukan dalam Kongres ketiga yang digelar pada 1 hingga 2 November di Jakarta. Begini, pemilu masih jauh. Pemilu masih 4 tahun lagi. Soal partai politik, soal aspirasi politik nanti juga akan kita putuskan di dalam Kongres 3 Projo. Begitu loh. Buat kami partai apapun, partai manapun itu selama mereka setia di garis rakyat kita pasti dukung. Ya. Projo merupakan organisasi kemasyarakatan yang awalnya dibentuk sebagai relawan pendukung Joko Widodo. Projo, singkatan dari Pro Jokowi, didirikan sebagai relawan untuk mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Dalam Kongres ketiga nanti, rencananya Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan hadir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika, barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang rusak masa depan bangsa. Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25, yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Ramai sejumlah kendaraan motor mogok diduga usai gunakan Pertalite. Kami segera kembali. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Sejumlah bengkel di kawasan Jalan Ketintang, Surabaya kebanjiran pemotor yang melakukan servis. Para pemotor ini memiliki keluhan yang sama, laju kendaraan tersendat-sendat diduga usai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Berdasarkan pengakuan pemotor, dampak yang dialami busi kendaraan rusak dan diduga BBM Pertalite tercampur dengan cairan lain berdasarkan warna dan bau yang berbeda dengan Pertalite biasanya saat tangki bahan bakar dikuras oleh montir. Menyikapi keluhan masyarakat, Pertamina Patraniaga bersama Ditjen Migas melakukan uji sampel BBM Pertalite di SPBU Jalan Kayon, Surabaya. Dari hasil uji sampel belum ditemukan kandungan air dalam BBM Pertalite. Pertamina Patraniaga juga menegaskan tidak ada kandungan etanol dalam BBM jenis Pertalite. Keluhan ini adalah sifatnya dugaan, masih akan dilakukan investigasi lagi oleh Pertamina. Apabila memang penyebabnya Pertamina, tentu akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya, semua akan dilihat oleh Pertamina. Tapi dari hasil uji hari ini tidak kita temukan adanya kandungan air di dalam BBM tersebut. Mamat screen yang ada etanolnya ini kita launching di Surabaya tahun 2023, sudah 2 tahun dan itu baik-baik aja. Dan kebetulan kalau kita melihat keluhan yang ada saat ini, kebanyakan produk Pertalite bukan di Mamat screen 95 yang mengandung etanol. Selain di Surabaya, Pertamina Patraniaga juga akan melakukan uji sampel di beberapa kota lain yang mengalami keluhan kendaraan mogok diduga usai mengisi Pertalite. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi bersama Pertamina melakukan sidak di sejumlah SPBU setelah adanya keluhan kendaraan mogok usai mengisi Pertalite di Kediri, Jawa Tengah. Hasil pengujian, Pertamina menyebut masuk dalam rentang toleransi. Petugas gabungan dari Polres Kediri Kota Jawa Timur, Pertamina, dan Pemkot Kediri melakukan sidak ke sejumlah SPBU menyusul beredar kabar banyaknya kendaraan yang mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU.
Dalam sidak itu petugas gabungan melakukan uji kualitas dan kuantitas BBM, baik secara spesifikasi standar dan mutu yang diambil langsung dari dalam tangki. Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Leksana mengatakan sidak dilakukan di sejumlah SPBU. Uji yang dilakukan meliputi kualitas baik dari segi spesifikasi, standar dan mutu apakah sudah sesuai. Jadi kita sudah melaksanakan, ada di 3 SPBU. Kita melaksanakan uji kualitas baik itu secara spesifikasi, standar dan mutu apakah sudah sesuai, dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. Dan nanti secara teknis akan disampaikan oleh dari SPM Pertamina. Sementara itu pihak Pertamina mengatakan hasil pengujian takaran memakai bejana ukur 20 liter dan visual BBM jenis Pertalite dengan pengecekan densitas temperatur masuk dalam toleransi. Yang kita sampling tidak ada kandungan airnya. Juga kita tadi ada pengambilan sampel juga di produk Pertamax, Turbo dan juga Biosolar, kita sounding juga alhamdulillah nggak ada kandungan airnya. Serta kita juga melakukan pengujian takaran secara pakai bejana 20 liter dan toleransinya alhamdulillah dalam rentang toleransi semua. Serta kita juga melakukan pengujian visual BBM Pertalite dengan kita pengecekan density temperatur dan alhamdulillah masuk dalam rentang toleransi semua. Adapun terkait kandungan etanol, Anwar Hidayat mengatakan proses pengecekan kandungan etanol harus melalui laboratorium kandungan komposisi. Pertamina juga sudah melakukan pengambilan sampel dari SPBU Mojoroto dan SPBU Joyoboyo dari tim Depo Surabaya untuk BBM jenis Pertalite. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral angkat bicara soal ramainya keluhan masyarakat Jawa Timur yang ramai-ramai ke bengkel akibat motor mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Bahlil Lahadalia memastikan telah mengirimkan tim untuk memeriksanya secara langsung. Bapak, saya udah lagi cek ya, lagi cek di Lemigas. Saya lagi cek di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya. Saya sudah turunkan timnya. Nanti mungkin sore saya balik sudah bisa dapat laporan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 turun 2 juta rupiah dari 89 juta per jemaah menjadi 87,4 juta rupiah per jemaah. Artinya jemaah haji hanya perlu membayar 54,1 juta rupiah. Kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati biaya ibadah haji untuk jemaah haji tahun 2026. Hasilnya disepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah. Nilai ini lebih kecil dibandingkan biaya ibadah haji tahun 2025 sebesar 89 juta per jemaah. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,50 rupiah. Dari total tersebut, biaya yang harus tanggung jemaah haji sebesar 54,1 juta atau 62% dari total biaya. Artinya ada penurunan nilai hingga 2 juta rupiah per jemaah. Biaya perjalanan ibadah haji BP atau yang ditanggung langsung oleh jamaah rata-rata per jamaah sebesar 54.863.806,58 rupiah atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH. Dari hasil rapat DPR dan pemerintah, biaya 54,1 juta rupiah tersebut dialokasikan untuk biaya pesawat terbang, biaya akomodasi, hingga biaya makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR bersama pemerintah menyepakati biaya ibadah haji untuk jemaah pada tahun 2026, dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Narsyah. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Davi dan pemirsa iNews TV.
Mas Ihsan, bisa dijelaskan apa saja komponen yang memang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan biaya haji ini? Baik Mas Davi, berkaitan dengan komponen, terlebih dahulu kami ingin sampaikan memang dalam konteks ikhtiar penurunan biaya haji banyak hal tadi kita mencoba melakukan hitung-hitungan dalam konteks ekonomi. Bahkan tadi disampaikan saat di DPR kalau kita melihat struktur berkaitan dengan kurs dolar yang menjadi standarnya dibanding tahun lalu saat ini menjadi 16.500, kalau di standar kemarin 16.000, ini harusnya naik Mas. Nah tentu komponen-komponen yang kita lihat di sini banyak hal yang kita coba lihat berkaitan dengan mana komponen yang bisa kita tekan, dan kalau berkaitan dengan penyelenggaraan haji ada berbagai komponen berkaitan dengan layanan umum, transportasi udara, dan juga layanan-layanan akomodasi bagi jamaah. Prinsipnya berkaitan dengan komponen ini kami mencoba melakukan penataan ulang sistem supaya lebih rasional dan transparan Mas Davi. Baik, artinya yang penurunan ini Mas ditanggung oleh pemerintah dalam subsidi atau memang biaya operasionalnya ada yang dikurangi? Tentu tidak ada pengurangan dalam biaya operasional, dan ini juga dalam konteks tadi kami mencoba menata ulang ya Mas. Tadi kalau kami sampaikan ini bukan hanya menurunkan angka tapi juga menata ulang sistem pembiayaan penyelenggaraan haji yang tadi kami sebut lebih transparan dan nasional. Jadi kami melihat pos-pos mana yang sekiranya masih bisa ditekan dan juga bisa dinegosiasikan. Inilah yang tadi kami coba bersama DPR tentunya dalam berkaitan dalam menekan ataupun menurunkan biaya haji atau BP, Mas. Oke, artinya ada penyesuaian-penyesuaian ya yang dilakukan. Nah, kemudian juga rencananya kan akan membangun kampung haji di Mekah. Nah, apakah ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap biaya haji yang ditanggung oleh jemaah nantinya, Mas? Betul Mas, tentu ini berangkat dari tadi bagaimana prinsip-prinsip yang dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang berangkat dari amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang efisien, aman dan nyaman bagi jamaah dan tentu tidak memberatkan bagi jamaah kita. Salah satu instrumen yang dihadirkan oleh Presiden selain dengan ikhtiar yang terus menekan bagaimana menekan biaya haji juga berkaitan tadi dengan bicara tentang kampung haji. Kalau kita bicara tentang kampung haji, kami Presiden meyakini ini adalah salah satu instrumen dalam peningkatan kualitas bagi jamaah haji dan juga menekan biaya bagi jamaah kita. Karena memang kalau saat ini tentu kita menggunakan skema-skema kontrak berkaitan dengan berbagai akomodasi di Tanah Suci. Nah, sekiranya nanti ada kampung haji, tentu itu dengan kepemilikan dari kita Indonesia tentu akan ada penghitungan-penghitungan dan juga bagaimana melakukan efisiensi berkaitan dengan pembiayaan nanti di sana. Dan kami yakinin seperti halnya diyakini oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ini tentu akan memberikan kemudahan juga memberikan peningkatan pelayanan di samping menekan ongkos biaya haji bagi jamaah kita, Mas Davi. Ya, oke, itu harapan kita bersama. Jemaah haji bisa berangkat haji ke Tanah Suci dengan ringan, dengan ongkos yang lebih murah dan tetap mendapatkan pelayanan yang optimal. Terima kasih Mas Ihsan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam ya, Mas Ihsan. Selamat malam Mas. Assalamualaikum. Diduga diterpa hujan dan angin, sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa tersebut, seorang santriwati meninggal dan sejumlah santri lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jelani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. Sejumlah santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan RSIA Jatimnet. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan tersebut.
Pemirsa, Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka dugaan penghasutan demo ricu Del Pedro Marhaen CS ke Kejaksaan Tinggi usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Selanjutnya Del Pedro segera disidang. Satu persatu para tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis dibawa ke mobil tahanan usai berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu siang. Salah satunya adalah aktivis Del Pedro Marhaen Trismansyah yang sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru. Selanjutnya penyidik membawa tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diteliti dan selanjutnya akan segera disidangkan. Sebelumnya Del Pedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka usai dianggap melakukan penghasutan kepada masyarakat dalam demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Del Pedro dan kawan-kawan sempat mengajukan penangguhan penahanan hingga melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya itu seluruhnya ditolak penyidik maupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.